Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Anissa Arsyad Sabil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran Rumah Makan Bebek Caping Samarinda di Kecamatan Lojanan Ilir, Kabupaten Kutai Kartanegara. Latar belakang, kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan terdiri dari 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Salah satu yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia adalah kebutuhan makanan. Pertumbuhan manusia yang semakin meningkat tentu saja akan berbanding lurus dengan tingkat permintaan manusia akan kebutuhan makanan. Tingginya laju pertumbuhan penduduk kota Samarinda tentu saja merupakan peluang besar bagi para pengusaha untuk membuka usaha yang bergerak di bidang makanan. Tingkat mobilitas yang tinggi berdampak pada perubahan pola dalam mengkonsumsi makanan. Dengan tingginya tingkat mobilitas, maka waktu yang dimiliki untuk menyajikan makanan menjadi lebih sedikit. Makanan siap saji dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan akan makanan siap saji menjadi tinggi. Rumah makan. Restoran menyajikan makanan siap saji. Adanya kemajuan teknologi dan informasi memudahkan dalam mencari informasi mengenai restoran yang menyajikan makanan jadi dengan cita rasa makanan yang khas dan berkualitas. Pada era modern seperti saat ini, restoran tidak saja menyajikan makanan dan minuman jadi sebagai produknya, namun juga menyediakan fasilitas bagi para konsumennya sebagai sarana pendukung agar konsumen merasa lebih nyaman dalam menikmati makanan dan minuman yang disajikan. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dijalankan agar dapat bertahan dan berkembang dalam persaingan yang tinggi dengan restoran dan rumah makan lainnya. Dari uraian yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul Strategi Pemasaran Rumah Makan Bebek Caping Samarinda. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemasaran rumah makan bebek caping Samarinda? Yang kedua, apakah alternatif strategi pemasaran bagi rumah makan bebek caping Samarinda? Yang ketiga, strategi pemasaran apakah yang tepat dan sesuai untuk direkomendasikan kepada rumah makan bebek caping Samarinda? Adapun manfaat penelitian, yang pertama, rumah makan bebek caping Samarinda sebagai informasi dan bahan masukan dalam penyusunan strategi pemasaran agar dapat diterapkan untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Yang kedua, bagi pembaca sebagai bahan masukan dan informasi yang akan melakukan penelitian relevan. Adapun tujuan masalahnya, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran rumah makan bebek caping Samarinda. Yang kedua, untuk mengetahui alternatif strategi pemasaran bagi rumah makan bebek caping Samarinda. Yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami strategi yang tepat dan sesuai untuk rumah makan bebek caping Samarinda. Lingkungan internal, setiap perusahaan mempunyai kekuatan dan kelemahan. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat menentukan kemampuan utama mereka, sehingga dapat membuat hal yang unik dalam arena persaingan dan mengidentifikasi kelemahan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Untuk itu, perusahaan dapat melakukan analisis lingkungan internal. Analisis lingkungan internal perusahaan terdiri dari aspek organisasi, aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek produksi dan operasi, aspek sumber daya manusia, dan aspek sistem informasi. Perusahaan tidak dapat memilih sekian banyak peluang yang ada pada suatu waktu yang mungkin membuahkan sukses besar, kecuali perusahaan itu menyadari sepenuhnya keunggulan strategi mereka. Perusahaan tidak akan mampu menghadapi ancaman lingkungan dengan efektif, kecuali mereka secara teratur menganalisis kelemahan perusahaan. Secara singkat, analisis ini harus dapat dikombinasikan dengan analisis eksternal, sehingga keputusan tentang cara menggunakan atau menambah kekuatan dapat memperkecil kelemahan dapat diambil. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Analisis lingkungan eksternal memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengantisipasi peluang dan membuat rencana untuk melakukan tanggapan terhadap peluang ini.
Hal ini dapat juga membantu perusahaan untuk mengembangkan sistem peringatan dini agar dapat menghindari ancaman yang mempengaruhi keuntungan perusahaan. Lingkungan eksternal. Pemasaran perusahaan dapat dibedakan menjadi lingkungan mikro dan makro. Lingkungan mikro, pelaku dimaksud adalah lingkungan mikro yang terdiri dari pelaku-pelaku dalam lingkungan perusahaan yang langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pasar, pemasok, perantara pemasaran atau saluran distribusi, pelanggan, pesaing, dan produk substitusi. Prinsip dasar etika Islam dan prakteknya dalam bisnis. Islam menganjurkan umatnya untuk terlibat dalam kegiatan berbisnis, karena berbisnis merupakan salah satu kunci kesuksesan dan juga merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT. Akan tetapi, dalam berbisnis juga terdapat prinsip dasar etika Islam dan praktek dalam berbisnis. Hukum Islam menetapkan ada beberapa prinsip yang mendasari etika Islam itu. Yang pertama, kesatuan atau unity merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal atau manusia dengan penciptanya dan horizontal sesama manusia. Prakteknya dalam bisnis seperti tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli serta mitra kerja lainnya. Equilibrium atau keseimbangan kebersamaan dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis seperti pertama, tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan. Yang kedua, penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal. Yang ketiga, free will atau kebebasan berkehendak. Kebebasan di sini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Jika seseorang menjadi muslim, maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah. Aplikasinya dalam bisnis seperti konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerjasama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau fastabik al-khairat. Yang keempat, responsibility atau tanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Said Qutb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Aplikasi dalam bisnis seperti yang pertama, upah harus disesuaikan dengan UMR atau upah minimum regional. Yang kedua, economic return bagi pemberi modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Yang kelima, benevolency atau kebenaran. Kebenaran di sini juga meliputi kebijakan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap, dan perilaku dalam melakukan berbagai proses, baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali seperti yang pertama, memberikan zakat dan sedekah. Yang kedua, memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi beban utangnya. Metode penelitian, pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi, jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Data sekunder didapat dari pustaka atau tulisan-tulisan dari media informasi, serta pustaka-pustaka Biro Pusat Statistik dan departemen yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.